Oke lah, nanti biar saya mengawali dulu, nggak apa-apa ya. Ya, boleh. Biar Nah, gubrak-gubrak mohon dulu maaf Pak Jenderal. ini karena jujur aja lah, tadi hari Waisak saya sebenarnya diundang untuk menghadiri acara Siti Murdaya, tapi aduh saya kelupaan, saya kira besok. Aduh jam enggak aja, udahlah. Apa boleh buat, minta maaf lah. Tapi semua para pejabat tadi itu menyampaikan lah masalah bagaimana ajaran Buddha. Tapi di sini aja lah ya. Oke lah, haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord ya. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita masih diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti kita ada hari ini, sebagaimana kita ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Di samping itu juga kita anak-anak Tuhan harus terus memberitakan Injil sesuai dengan perintahnya melalui Zoom yang ada ini. Tetapi urusan Bible itu urusannya Pak Paul lah. Saya nggak pakar. Tapi kalau masalah nasionalisme, bagaimana kepemimpinan negarawan, kita belajar di sini bersama. Apa yang pernah saya dapat dan pernah saya dididik dan pernah saya menjadi pelatih di tingkat multinasional. Tapi sekarang saya belum tayangkan videonya, nanti aja. Setelah nanti saya kumpulin semua video saya, biar saya tayangkan apa yang sudah saya kerjakan selama saya masih aktif dulu di ketentaraan. Nah sekarang sudah beda pengabdiannya kan. Tetapi sebelum tembakan salvo terdengar di telinga saya, sudah tidak terdengar lagi, berarti baru saya purna tugas, sudah mencapai garis finish. Oke lah, baik malam ini sebenarnya kan ini di dada. Harusnya kan hari Kamis. Saya mempersiapkan bahan saya itu untuk hari Kamis. Tapi ternyata di dada, oke, saya coba semaksimal mungkin. Ini aja belum selesai pekerjaan, tapi sebagian nanti akan kita kirimkan dulu lah ya. Baiklah, hari ini, kemarin beberapa hari ini kita menyaksikan bagaimana proses ya isu-isu yang terjadi di belakangan ini setelah terjadi gencatan senjata. Sudah kau bikin PowerPoint, sudah kau bikin PDF. Oke, baiklah nanti saya sampaikan sedikit. Jadi begini, saya kemarin mengamati juga. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa TV One mengundang rekan saya, ya, Laksamana Muda Soleman Ponto sama Bu Monik ke TV One, dan dua dari pihak mereka itu ada si Haikal, si tukang bohong itu, sama si Mahfud Sidik, ya. Nah, tapi TV One itu nggak dari awal sudah nggak pernah fair dia selalu sebelah, dan juga mengundang siapa? Jenderal Hendro Priyono, ya kan, untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang ini kalau kita lihat ada dua paradigma yang terjadi. Pak Hendro mengatakan Palestina bukan urusan kita, tapi Wakil Ketua MPR yang namanya Nur Hidayat itu, Palestina urusan kita. Nah, ini konflik paradigma lagi. Nah, sebenarnya saya ingin membahas mengapa keputusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membela kepentingan Palestina dalam kurung Hamas, tetapi memusuhi atau mengutuk kepentingan Israel. Ya, nanti tayangkan dulu Pak Paul, kita buktikan aja apa yang dikatakan Tuhan di kitab Kejadian. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Cek aja nanti, ya, negara-negara yang sudah hilang dari bumi ini karena mereka mengutuk Israel. Ya, karena mereka mengutuk Israel. Nah, kalau Yakub itu adalah nabi bagi mereka, harusnya nabinya udah nabi Israel dong. Karena nama Yakub itu diganti menjadi Israel. Tapi kenapa membenci Israel? Oke lah, kita masalah agama saya nggak mau terlalu detail. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ya apa yang ingin saya sampaikan kemarin. Apa ini? This meeting is being recorded. Why? Coba. Nggak apa-apa, ini khawatir ini aja nggak apa-apa. Ini sudah live di YouTube kok. Oke, nggak apa-apa lah. Makanya
Saya kemarin dibilang, wah, Jenderal Tobing ikut-ikut menista agama. Siapa yang bilang saya menista agama? Buktikan. Saya tidak menista agama. Nah, di sini kita harus berjuang. Bukan siapa yang benar. Ya, dan kemarin udah saya katakan apa? It's not about who is right. Tapi what is right? Apa kebenaran? Itu perintah Tuhan itu. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya kita mencari kebenaran sekarang. Nanti Bu Monik, sudah masuk belum dia? Sudah. Oke, Bu Shalom, Monik. Pak. Oh Ya, ya, Pak. salam Bu. Aduh, saya kemarin itu saya mau nangis duduk di apa yang hampir saya lempar TV saya itu. Ya, gara-gara Anda berdua sama letting saya itu Pak Sulaiman Ponto itu dipersekusi, tapi ya nggak sadar mereka mempersekusi orang, diajak berdiskusi kok begitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah, biar aja. Kita Terima sekarang berjuang. kasih. Saya baik-baik saja kok, Pak. Iya, saya paham. Saya kemarin itu waduh, ini jangan sampai terjebak ini orang dua ini pikir saya. Wah, tapi untung Bu Monik cerdas juga. Tidak mau membicarakan agama. Ya kan? Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Itu udah bagus sekali. Mereka masuk, biarkan aja. Maka justru mereka yang terjebak, bukan kita yang terjebak, ya. Baiklah. Pak Paul, ya. Nanti begini Bu Monik, ya. Iya, Pak. Saya jujur aja, saya belum pernah ke Israel. Walaupun itu saya merindukan ke sana, tapi karena kesibukan saya selama ini, sehingga waktu saya nggak ada, sehingga saya tidak tahu informasi apapun di sana. Nah, Tahun depan ya, Pak. Ya, kalau kita bicara kepemimpinan, Bu, ya, ini nggak apa-apa lah, saya ngajarkan, tapi belum sempat. Kemarin sudah saya tayangkan. Kalau kepemimpinan, ya kepemimpinan militer, kepemimpinan negarawan, bahkan Israel juga pakai doktrin yang sama. Jadi namanya kepemimpinan strategik itu paradigmanya apa? Situpa. Situpa. Jadi kalau membahas sesuatu dengan siapapun, kita membahas situpa dulu. Situpa itu apa? Situasi. Ya. Jadi nanti Ibu bantu saya ya. Nanti kita bikin buku ini. Ini lain lagi di luar buku Pancasila. Ini masalah kepemimpinan. Jadi situasi. Ya, Nah, perkembangan situasi yang ada di di wilayah Israel itu kita akan kupas. Dari mana? Mulai dari kitab Kejadian. Karena sudah saya katakan dari kemarin bahwa Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Ya. Bible itu bukan kitab agama. Kalau kemarin kita ngomong sama dia, oh nggak ada. Masa Tuhan Yesus dibilangnya beragama Islam? Masa Tuhan Yesus itu anak haram? Masa Bunda Maria dibilang berzina? Wah, ini keterlaluan, itu udah menista agama, tapi kita nggak persoalkan lah dengan itu. Terserah lah, memang mereka gagal paham. Nah, nanti di paragraf 1 namanya situasi. Paragraf 2 itu tugas. Tugas negara ini apa? Ya jelas, kalau perintah konstitusi yang 5 itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Mau dia suku apa, mau dia agama apa, mau ras apa, mau golongan apa. Nanti kita jabarkan. Terus yang ketiga, itu tugas pokok. Tapi belum ketemu apa tugas-tugas. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari konflik penistaan agama. Dari penyakit, macam-macam itu harus dijabarkan. Nah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah kemarin itu yang kalian bicarakan, yang kalian dialogkan di dalam TV One itu sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan, malah membodohi. Ya, pembodohan. Sampaikan aja. Nah, nanti kita buktikan bahwa itu pembodohan. Karena mereka yang merasa hebat, mereka yang merasa tahu, tidak akan mungkin dia mau kita lebih cerdas dari dia. Itu udah filosofi, udah aksioma. Ya, saya jengkel kemarin, mau meledak-meledak saya kemarin di rumah itu. Nah, kemudian ikut serta. Ikut serta apa? Ya perintah kelima kan. Sekarang saya tanya, mana yang harus diprioritaskan? Melindungi segenap bangsa atau ikut serta dalam ketertiban perdamaian dunia? Karena mereka tidak tahu. Itu nomor 5. Kenapa enggak? Itu teror nomor 1. Jangan bilang sekarang nanti harus kita buktikan, Bu. Ya, mulai. Contohnya begini ya. Contohlah sekarang. Mengapa Israel
ya, mengapa Israel itu menjadi budak di Mesir selama berapa tahun? 400 tahun. 430 ya. Oke lah, 400 tahun lebih lah. Saya nggak Ya. hafal. Ya, kenapa juga Israel? Kenapa Tuhan memerintahkan Musa membawa umatnya? Umat siapa? Ya, umat Tuhan kan? Emangnya umat siapa? Umat pilihan Tuhan. Nah, sekarang keberadaan negara, bangsa dan Israel itu maunya manusia, maunya setan, atau maunya Tuhan. Makanya saya bilang kemarin, apa yang kita bilangkan? Makanya kita kan saya sampaikan, ketika saya sudah purnawirawan, saya membahas, nggak ada agama Kristen. Tuhan tidak membawa agama ke dunia ini. Iya, betul. Tuhan tidak menciptakan agama. Makanya ketika dia bilang agama, di mana? Di Bible saya nggak ada agama. Kalian yang membilang kita Kristen. Justru pagan-pagan itu kan yang mengatakan, oh pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nggak ada kita menyebutkan Kristen kok. Jadi Tuhan Yesus juga sendiri nggak pernah ngomong seperti itu. Nah, Bible kita is not about religion, but it is about relation. Ya tolong, relation itu maksudnya apa? Hubungan manusia dengan Tuhan, love story, sejarah, bukan sejarah itu. Makanya kalau jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya Bible itu sejarah. Tapi di situ ada konstitusi kerajaan Tuhan. Ya nubuat Tuhan. Nubuat Tuhan itu apa? Yang harus digenapi. Nanti kita lihat yang mana yang benar. Karena Tuhan sendiri yang bilang ya, tidak ada Injil lain di muka bumi ini. Tidak ada ilah lain. Tidak ada nama lain. Cuman satu. Holy. Siapa satu itu? Nah, yang itulah yang harus kita buka. Nanti kebenaran itu pasti nggak bisa tersembunyi lah. Nggak bisa. Tapi saya nggak tahu. Tanya aja nanti Pak Paul, apakah meterainya si Daniel itu udah dibuka apa belum? Sekarang kita ini sudah di meterai ke-6 atau ke-7. Ya kan? Kata para pendeta sering ngomong, wah waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ya nggak apa-apa kita ngomong itu, tetapi kan itu nubuat Tuhan. Nah ini yang saya mau apakan, nanti situasi itu Bu, tolong saya dibantu ya. Saya akan bikin rangkanya. Ya, baik, situasi. Pak. Tugas pokok sudah jelas. Nah sekarang bagaimana kita mengimplementasikan tugas pokok itu? Bagaimana konsep manuvernya? Bagaimana konsep dukungannya? Bagaimana konsep bantuannya? Nah ini perintah Tuhan loh ini. Ya. Terus yang keempat, bagaimana dukungan logistiknya? Bagaimana administrasinya? Ya kita harus belajar tentang itu. Kemudian command and control. Bagaimana komando dan kendali? Nah, komando dan kendali itu ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Penyelesaian konflik ya yang ada di Timur Tengah sana, itu manusia nggak bisa menyelesaikan itu. Manusia hanya instrumen. Tapi nubuat Tuhan, nanti kita bukalah nubuat Tuhannya itu yang tertulis di situ. Ya, nubuat Tuhan yang kemarin saya sudah bilang juga sama Pak Paul, sama Pak Endro Piseso, buka kalimatnya juga. Ezekiel ya. Yeskiel 38. Yeskiel 38. Coba nanti kita bahas itu. Ya, kita bahas sama-sama lah. Saya bukan pendeta sih, jadi saya nggak tahu. Ya, Yeskiel 38, 1 sampai 13. Itulah nanti penyelesaian konflik Israel. Bukan hanya dengan Palestina. Jangan salah. Bukan hanya dengan Palestina itu hanya, kalau saya bilang itu, pion. Pion itu. Di belakangnya siapa? Gog Magog itu. Kenapa Tuhan kok ngomong di Bible itu ada Gog Magog? Ada negara Seba, ada negara macam-macam lah. Itu bukti bahwa Tuhan nanti akan mengatakan tidak ada Injil lain. Ya, ini belum Yom Kippur itu baru awal permulaan. Tuhan kan bilang peperangan itu baru awal. Akhirnya belum. Ya, tapi nggak tahu lah nanti kita bahas ini urusannya para para pastor-pastor itulah yang sudah sekolah. Ya kan, oke lah. Jadi itulah Bu, nanti saya mohon kepada Ibu ya, tolong sampaikan nanti kita bahas. Mungkin juga Ibu kurang. Ya, itu ada Pak Sulaiman Ponto itu, mantan Kabais, minta juga dari informasi. Cuman dia jadi atannya kan di Belanda sama di India. Tahunya kucing-kucing kota itu. Kalau kucing-kucing kota tadi dia tahu itu. Nah, jadi begini aja lah ya.
kita mulai ya dari nanti situasi. Malam ini mungkin sebagian besar, tapi coba saya tayangkan dulu. Sudah saya kirim sama Pak Paul, bisa ditayangkan nggak konsep saya? Hanya pembukaan aja ya, karena saya tidak bisa lengkap. Pengetahuan. Harus saya naik, harus saya pindah dulu Pak Jenderal. Oke, sorry lah, baru belum selesai itu, tapi apa boleh buat? Karena mendadak terus. Aduh, nggak tidur saya nih. Besok hari Kamis masuk di tempat Pak Ikim. Hari Jumat masuk di kita ini ada juga lagi satu. Ya, gereja YouTube itu loh. Aduh, banyak sekali permintaan. Pusing saya nih sampai nggak istirahat ini. Khusus saja Pak Pastor, kalau Ya, diterima oke lah ya. boleh. Jadi kan kemarin ini yang acara di TV One kan ada banyak kita yang tidak setuju. Jadi biarlah Pak Jenderal, Pak Kabais, Laksamuda Ponto, sama Ibu Monik, bayar kita bahas itu saat ini. Saya pikir waktunya akan nggak cukup juga, gitu. Saya pikir ya. Tapi terserah ya, memang nggak cukup. Memang nggak cukup. Cuman saya mau membawa kerangka berpikir dulu. Saya mau bawa kerangka berpikir, ya. Nanti setelah kerangka berpikir ini kan kita runtun gitu. Jadi kerangka berpikir itu harus terstruktur, harus sistematis, dan harus masif. Karena masalah ini masif. Lihat apa komentar Malaysia. Ya Brunei saya lihat belum berkomentar. Tapi ada juga beberapa komentar. Kalau mereka, nanti kita bahas lah. Mereka kan ngomongnya kemana apa? Kita berhutang sama Palestina. Hutang apa? Saya tadi udah ngomong juga sama rekan saya Pak Ponto. Emang kita hutang apa sih? Kalau umpamanya Palestina tidak mengakui Indonesia, terus Indonesia nggak merdeka? Dari mana ceritanya? Orang darah sudah bercucuran kok. Itu hoak Pak Jenderal tadi sudah kita. Saya tahu, makanya kan saya bilang dari awal intelijen itu harus A1. Ya, A1 itu diyakini kebenarannya dari sumber yang benar. Kalau hoak itu udah pasti bukan sumber yang benar. Tolong belajar dulu masalah militer ya. Ini KBAI saya undang ini masuk kemarin ini. Angkatan saya ini. Ya, kita bicara intelijen dulu. Karena roda perputaran KBAI hebat itu. Dia punya banyak intel di setiap kedutaan lewat atas militer itu anak buahnya Pak Ponto. Iya, murid saya semuanya itu. Mau telepon aja. Kalau Pak Ponto memang anak buahnya juga, tapi saya murid saya itu. Makanya Pak Gajah Mada, tolong dulu jangan didebat saya ya. Kalau mau debat kita berdua aja lah. Karena ini kita ini sudah terlambat. Siap. Ya, nanti Anda tahulah. Anda belajar di sini. Oh, tanya Pak Ponto itulah. Sejak Taruna saya sama dia itu. Ya, oke. Ini materi mau tampilkan, saya tampilkan Pak Jenderal. Oke. Nah, sudah lihat, inilah dialog kebangsaan kita tentang bagaimana proses cara mengambil keputusan berdasarkan patokan yang standar, benchmarkingnya. Ada patokan yang standar, kita mau pakai apa? Kalau kemarin sudah saya sampaikan, kita harus menggunakan 10 paradigma nasional. Doktrin pertahanan nasional, doktrin tentara nasional, mungkin juga doktrin ekonomi, doktrin budaya yang ada di Indonesia ini, yang dikemas menjadi apa? Doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta, bukan paradigma das-mudasku. Yang kemarin itu terjadi di TV One, itu paradigma das-mudasku jadinya kan? Karena tidak ada patokan yang standar. Kalau saya terlibat di situ, menurut Tuhan yang mana? Versi Tuhan Anda atau versi Tuhan saya? Yang mengatakan Tuhan Anda sama Tuhan saya sama, dari mana? Bingung lagi. Kalau dibawa ke kitab suci, merempet-rempet nanti, menista agama. Nah ini, tapi paradigma yang kita pakai, yang standar, yang berlaku secara universal. Siapapun negara ini menggunakan itu. Karena apa? Paradigma situpa itu berapa tahun itu dibahas oleh tokoh-tokoh intelektual. Sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan sampai sekarang. Nanti kita bahas lah. Ya ini. Nah sekarang, kita memusuhi kepentingan Israel. Ini keputusan ya. Ini keputusan. Bahkan mengutuk.
Nah, sementara kita membela kepentingan Palestina. Tapi saya tanda kutip Hamas. Ya, nanti kita lihat Hamas itu siapa. Makanya perlu intelijen. Kemudian sekarang yang berkembang selalu ditayangkan alinea pertama terus. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Maka penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Sekarang kita bertanya, nanti harus kita buktikan siapa yang menjajah, siapa yang dijajah. Sementara di Indonesia ini terjadi penjajahan enggak? Penjajahan budaya. Kafir dengan non-kafir itu bukan penjajahan. Sekarang saya tanya, pribumi dan non-pribumi bukan penjajahan. Itu istilah siapa? Itu zaman Belanda dibawa-bawa sekarang. Mayoritas, minoritas. Bukan penjajahan kata-kata itu. Itu sesuai nggak dengan Pancasila? Makanya nanti paradigmanya harus jelas. Apa yang dipakai proses pengambilan keputusan ini? Contoh, apakah keputusan kita memusuh Israel, membela Palestina, sudahkah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Sudahkah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Belum lagi. Sudahkah melindungi segenap bangsa Indonesia? Yang sekarang terjadi apa? Perpecahan, berkelahi, bahkan negara ini bisa pecah. Nah sekarang kita tanya lagi, apa kepentingan kita dengan Palestina? Hanya gara-gara dia mengakui. Apa dia mengakui? Oh enggak, saya ke Rusia bilang apa? Rusia bilang apa? Kamilah negara pertama yang mendukung Anda merdeka. Rusia ngomong begitu. Kami juga yang memberikan senjata Anda. Kapal Irian, pesawat MiG, ya, semua dari dia. Ya, Meriam 57, rudal dulu, Sam-Sam itu semua. Itu dari Rusia, jangan salah. Ya, itu mereka ngomong kami negara. Tapi sekarang muncul macam-macam. Bilanglah Palestina, bilanglah Mesir. Oke lah, semua negara mau mengakui mereka pertama, no problem. Bagi saya nggak ada masalah. Tetapi yang perlu bahwa kemerdekaan kita bukan gara-gara mereka tanpa diakui pun sama mereka kita bisa merdeka. Karena tumpah darah. Nah yang begini-begini kok munculnya ke sana. Gimana sih cara logika berpikirnya? Seandainya kalau Palestina tidak mengakui kita merdeka, terus kita nggak merdeka. Apa logika berpikirnya? Saya kadang-kadang makin tambah bodoh aja kita. Atau kita dibodoh-bodohi. Nah. Tunggu dulu. Wah, enggak lah. Baik, coba lihat. Ini pengantar ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya sampaikan. Coba yang berikutnya. Coba yang berikutnya, Pak Paul. Sebentar. Lompat Ya. ininya, saya screen-nya. Ya, coba slide berapa ini? Ada nomornya. Ini pertama tadi. Ini tadi lompat saya screen-nya. Isu-isu tentang perkembangan lingkungan strategi di kawasan Timur Tengah. Kita mulai dari bulan April aja lah dulu. Karena kita belum bisa lengkap ya. Kalau lengkap itu mulai dari kitab kejadian itu kita nggak tahu tahun berapa itu. Ya, kapan Musa membawa umatnya ke tanah Kanaan? Pertanyaan juga, kenapa tanah Kanaan yang harus dipilih? Kenapa tanah Kanaan yang harus dipilih? Ya, lihat ini. Coba lihat yang di bulan April. Next. Itu yang kemarin itu. Tapi itu Ini nomor 2 ya. Ya, next. Isu-isu. Nah, lanjut. Ini juga sudah. Sudah. Ya, bulan Nah, ini. April. Ya, kemarin kita kan nggak sempat bahas. Coba lihat indikasi yang kata Pak Endro Pirleso itu kemarin akan terjadi melebar. Oh iya. Coba lihat indikasinya ini. Israel balas Suriah, ya, usai serangan rudal. Coba, ini udah terjadi begini-begini. Tapi mengapa mereka mau nusuk Israel dengan menggunakan Hamas? Jangan bilang kalau Palestina nggak punya angkatan bersenjata, tapi di belakangnya itu siapa? Kupas semua. Mengapa ada Palestina? Saya ingat di Bible itu, kalau nggak salah, Tuhan menghukum orang Filistin sampai 1 orang pun tidak ada yang hidup. Nah sekarang Palestina sekarang, kata si Felixio, wah di Bible, di Alkitab tertulis itu, Filistin itu Palestina. Nah ini manusia ini gagal paham, atau tidak tahu, atau merasa tahu. Ya, ini coba lihat. Ini bulan April ya. Ini terjadi di bulan April. Nah, kalau yang saya ajarkan tentang intelijen, roda perputaran intelijen itu, kita harus menghimpun semua kejadian-kejadian di masa lalu.
What was? Nah, ini nanti tolong dibantu, Bu Monik. What was tentang Palestina mulai dari awal. Kenapa ada negara Palestina? Siapa? Nanti Bu, jangan sekarang. Ini saya terangkan aja. Saya kasih tahu berpikir. Coba kita mendata ini, ya. Ini nggak pernah dibahas. Dibahas nggak oleh TV1, oleh Kompas TV? Dibahas nggak ini? Nggak dibahas. Nah, ini apa? Masa saya sebagai, katakanlah, negara Israel diam aja dengan situasi kayak begini. Makanya saya bilang di sana itu kemarin apa? Proxy war. Proxy war. Ada kepentingan nasional negara lain dengan menggunakan negara yang ada di situ, diobok-obok. Ya, Indonesia kalau berperang dengan Malaysia umpamanya, ada nggak orang negara di belakang kita? Ada nggak negara di belakang Malaysia? Kalau di belakang kita kan nggak mau. Oh, sistem pertahanan rakyat semesta, kita tidak butuh orang. Tidak butuh negara lain untuk membantu. Ya, pipere pericoloso, mandiri. Ya kan, berdaulat. Tapi belum tercapai. Itu nanti kita bahas semua. Biar detail. Biar tahu kadun-kadun itu mana yang benar, mana yang salah. Ya, sekarang ini nggak jelas. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apa kebenaran itu? Harus kita tunjukkan. Ada paradigmanya. Ada benchmarkingnya. Jangan pakai das-mudasku. Nah, itu nanti kita jawab. Apakah? Ya, itu nanti intelijen bertanya, apakah Palestina yang sekarang adalah Filistin yang lalu? Kalau perlu, ada kan Tuhan mengkaruniai apa? DNA. Cek DNA-nya. Makanya kemarin masa dibilang Tuhan Yesus anak haram. Ini kurang ajar juga orang ini. Itu nggak menista agama itu. Kenapa polisi kok diam aja? Ya kan, itu contoh. Nah, ini di bulan April. Lanjut Pak Paul. Saya nggak bahas satu persatu ya. Nah, terus Pak Paul. Ini nanti banyak, silakan bacalah. Nanti terlalu lama kalau saya ceritakan, karena waktu nggak ada. Jelas nggak bisa lah selesai ini Pak Gajah Mada. Lanjut. Tapi inilah situasi. Situpak itu situasi dulu. Itu kerjaan orang Intel. BIN, wartawan, yang mengerti informasi. Ya, saya kan udah katakan kemarin, informasi dulu itu komplimen, kalau sekarang tidak, ini senjata utama. Ya, coba baca yang di bulan Mei, Pak Paul, bulan Mei. Bulan Mei. Ya, lanjut di belakangnya ini. Saya tadi nggak sempat kasih nomor. Lihat ini. Ya, ini yang terakhir ya. Gencatan senjata perang Israel Palestina. Sekjen PBB apa? Kita lihat aja. Ini memang secara intelijen harus didata semua. Supaya tidak terjadi misinformasi atau disinformasi. Di sini apa? Sekjen PBB menyampaikan terima kasih untuk hasil kerja keras Mesir dan Qatar. Sama sekali tidak apa, bukan hasil kerja diplomasi kita. Kemudian terjadi lagi berikutnya tanggal 18. Apa? Republik Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang tidak menyetujui pembahasan resolusi PBB nomor 60 tentang apa? R2P itu, responsibility to protect. Ya, karena ada alasannya lah, kita terima aja. Tapi ada 15 negara juga yang vote. Korea Utara, kemudian ada beberapa lah di situ. Termasuk kita satu. Ya, Korea Utara, Cina pun nggak setuju, Rusia pun nggak setuju. Padahal yang dibahas apa? Masalah pencegahan genosida, ya. Macam-macam lah di situ. Silakan aja nanti dikupas. Tapi Indonesia ketika tanggal 18 diomongkan itu, tanggal 20 Kemenlu menyampaikan alasannya. Tapi ini harus diikuti. Yang ketiga, Majen Hossein, pemimpin ideologi militer Iran, dia ngomong apa? Coba baca. Ia berkata apa? Bahwa pertempuran di Palestina melambangkan pertempuran umat Muslim melawan arogansi dunia. Nah, di sinilah yang berbahaya itu, karena kita anggota OKI harus mengikuti prinsip-prinsip OKI, tapi mengorbankan kepentingan nasional. Apa yang dikatakan Pak Endro Priyono itu betul. Urusan di dalam negeri aja belum beres. Negara, rakyat masih banyak menderita. Rakyat masih banyak perlu mendapatkan perlindungan. Tapi Wakil Ketua MPR ngomongnya apa? Palestina adalah urusan kita. Kok seenaknya sudah diputuskan melalui apa? Putuskan kepala dia sendiri-sendiri. Hati-hati loh.
itu Nur Hidayat itu tidak setuju dengan Pancasila, Bro. Dari dulu saya ikutin itu, bukan sekarang. Ini kan wakil ketua MPR. Waktu dia ketua MPR dia udah ngomong gitu. Untuk apa ideologi Pancasila? Dia ngomong itu, bukan rekaman jejaknya. Kita bicara kebenaran loh ya. It's not siapa yang benar. Tapi apa yang benar itu loh. Makanya kita buka semua ini. Oke lah, Indonesia beralasan kayak begitu. Tapi kenapa 2 hari setelah itu? Nah ini Maijen Hossein, dia bilang apa? Itu tadi pertempuran umat muslim, cobalah. Melawan arogansi dunia. Lah siapa arogansi dunia itu? Nggak ngerti saya. Oke lah nanti kita lihat. Nah ucapan ini muncul di tengah meningkatnya dorongan untuk gencatan senjata. Termasuk dari Presiden AS, Joe Biden. Korban jiwa dari pihak Palestina tembus 200 orang. Sementara sekarang mungkin katanya tambah terus. Itu kemarin yang jadi apa? Yang lawan bicaranya Laksamana Ponto itu kan ngomongnya udah lebih tambah terus. Sementara jumlah Israel katanya 12 orang. Tapi ingat, Israel itu nggak cengeng. Jangan salah. Ya, kalau dibilang bangsa biadab, ya mana ada bangsa biadab yang cengeng. Kan begitu ya Pak Ponto ya. Di Islam Urus masa cengeng. Lanjut. Nah, ini dari kemarin sudah saya katakan kan, slide berikutnya ini banyak sebenarnya tapi nggak sempat saya ketik semua ya, coba lihat ya. Slide berikutnya Pak Paul, saya belum sempat kasih nomor ini. Slide berikutnya nomor Intisari. 7 kalau nggak. Ini Intisari, kemarin saya selalu mengatakan itu ya. Intisari kepemimpinan ini saya harus ulang-ulang karena yang ikut di sini juga tidak semua kemarin ikut, ya kan? Bahwa intisari dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Ya, sedangkan NCC keputusan adalah karakter dan kompetensi. Saya mau tanya, apakah kita kemarin mewakili bangsa Indonesia karakter nasional atau karakter kadrun-kadrun? Nah, kompetensi. Apakah benar kita mengambil keputusan tanpa harus secara sektoral? Ilmu secara sektoral. Kalau hanya bisa bahasa Inggris sama belajar hubungan internasional, saya juga bisa. I can speak English perfectly. Kompetensi. Nanti saya tunjukkan bagaimana diplomasi militer saya selama ini. Ya, terus keputusan itu ada resiko yang akan kita hadapi. Contoh, bisa sukses atau menang atau gagal kalah. Nah, sekarang bisa korban nyawa dan kerugian material yang harus timbul. Lihat. Nah, sekarang lihatlah, kita sendiri terjadi perpecahan. Kalau Pinang dibelah 2, cantik. Tapi kalau belah bambu, dari atas sampai ke bawah dibelah. Bubar negara ini. Nah, ini konsekuensi yang harus dipenuhi apa? Waktu, tenaga, dana, dan pikiran. Sekarang Indonesia menghadapi pandemi ini, coba berapa ribu sudah yang kena COVID dan sudah 1 juta loh yang mati. Sadar nggak bangsa ini? Mana dia melaksanakan? Lebih penting melindungi segenap bangsa Indonesia ini atau ikut tugas nomor 5? Makanya Founding Fathers itu sudah menempatkan itu menjadi tugas. Nah sekarang kalau kita mau tanya, ini DPR kemarin komentar, sudah waktunya TNI mengirimkan pasukan peacekeeping. Tahu nggak dia persyaratannya? Israel pasti menolak. Pasukan peacekeeping harus netral. Libanon aja kemarin ditolak habis-habisan kok. Kalau nggak percaya tanya mantan asisten operasi saya, tanya Panglima waktu itu. Ya, tanya bagaimana Israel menolak kita mengirim pasukan ke Libanon, baik angkatan laut maupun angkatan darat. Ya, oke. Nah ini sementara itu konsekuensinya ada lagi sumber daya, sumber dana yang harus dikeluarkan. Sementara negara ini lagi kacau. Itu lihat rakyat itu sudah 1 juta loh yang mati. Yang mati 1 juta atau berapa lupa saya. Saya nggak ngikuti lagi belakangan ini. Tapi yang kena COVID mungkin sudah 1 juta lebih. Belum lagi lihat di India. Belum lagi yang terjadi di Malaysia sekarang. 1 hari berapa dia? Nah, yang begini-begini nih, keputusan kita udah sibuk dengan segala macam. Padahal yang penting tidak dipikirkan. Mana yang prioritas? Banyak tugas. Tapi di militer itu diajarkan mana yang sangat prioritas. Mana yang menjadi tugas tambahan.
tugas pokok yang sangat prioritas, dan tugas tambahan. Mana yang harus ditambahkan? Prioritas dulu dong. Kalau Pak Endro Priyono ngomong begitu, ya betul. Ya, saya di sini ya, saya ingatkan lagi ya, para wartawan, saya bukan bagian anggota, yaitu ada surat kabar. Diadu-adu saya sekarang sama Lemhanas. Saya kan sudah bilang, saya tidak terstruktur, tidak menjadi anggota Lemhanas. Lemhanas itu ada 2 lembaga. Satu lembaga ketahanan nasional, formal, satu lagi ada ikatan keluarga alumni Lemhanas. Tapi saya untuk tahun ini, karena saya sudah hampir 12 tahun, saya kemarin minta mengundurkan diri. Terlalu jauh dari rumah saya. Ya, saya udah 10 tahun, udah cukup lah. Ya, 12 tahun sebenarnya kalau di total habis. Ya, saya mengundurkan diri. Sekarang di surat kabar diadu-adu atas nama Lemhanas. Nah, dari awal kan sudah saya bilang sama Pak Paul, jangan tulis Lemhanas di situ. Karena orang berpikir, wah, kita make nama Lemhanas. Kan kemarin udah kita bikin judulnya, Rektorat Menata Asap Pertahanan Negara, Asap Pertahanan Nasional. Jadi mereka bilang, wah ini Pak Tobing menyanyi-nyanyi Lemhanas, ini surat kabar kurang ajar juga dia. Ya, saya dipojokkan, tapi saya bicara di sini masalah nasionalisme. Ya, kalau ada sedikit-sedikit dari Bible, masalah kebenaran, nggak salah saya menyampaikan itu. Asalkan saya tidak menjelek-jelekkan mereka. Oke ya, ini esensi. Nah sekarang buka lagi berikutnya, Pak Paul. Ini sebenarnya kepemimpinan negarawan kemarin belum selesai, sudah tiba-tiba muncul. Nah ini saya selalu memakai pola pikir 5W1H, itu selalu lah. Ya. Tapi kita lanjutkan lagi Pak Paul, nanti biar diisi sama Bu Monik. Lanjut slide berikutnya Pak Paul, slide ke berapa itu? Ke 7, 8, ke 9. Nah ini. Slide ke 8 ya, itu sudah biasa lah. Saya udah bilang, mengapa kepemimpinan negarawan itu nanti kita bahas lah. Nah saya kira sampai di sini dulu lah Pak Paul ya, biar Bu Monik. Ya. Tapi saya ingin ke Bu Ini Pak Monik, Sulaiman Ponto dulu atau Ibu Monik dulu? Boleh Pak Sulaiman Ponto dulu, nanti dilanjutkan ya. Bu Monik. Karena Bu Monik. Ya, setuju Pak Sulaiman Ponto dulu. Oke, kan mereka yang tahu isu-isu di sana. Tapi kita harus apa ya? Harus bersinergi. Ya kan, ada yang menguasai Bible, ada yang menguasai sejarah, ada yang menguasai pokoknya isu-isu itulah. Ya, nanti kita buat yang sebenarnya apa yang harus diputuskan pemerintah. Gus Dur ngomong kan gitu, membela Palestina tapi damai dengan apa? Dengan Israel. Nah, itu kan cara bertindak ketiga, tapi cara bertindak yang sekarang yang saya lihat musuh Israel, mengutuk Israel, membela Palestina, mendukung Palestina. Apa latar belakang pengambilan keputusan ini? Sudah melalui proses nggak? Atau keputusan sektoral? Ya, atau keputusan sektoral? Ini yang perlu kita kaji. Karena kita tidak satu visi, kita tidak satu misi, yang paling parah lagi, kita tidak satu ilmu, tidak satu seni, tidak satu pengalaman. Ya, saya mohon maaf aja lah. Ya, oke lah. Sekarang serahkan dulu kepada apa, nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi kita baru sampai slide berapa itu? Ya, oke. Silakan. Silakan Pak Sulaiman Ponto. Luar biasa. Selamat datang di channel panas kita. Terima kasih Pak. Cuma ini signal saya ini jelek sekali ini. Saya sempat masuk keluar ini. Iya tadi 2 kali ya sempat tersign out ya. Iya, makanya rumah Intel itu jangan bikin kayak bunker. Signalnya jelek. Semua. Signalnya jelek sekali ini. Jangan pakai video Pak Ponto, pakai suara aja. Kan videonya saya tutup, cuma suara. Jadi saya mau bahas yang semalam. Memang tadi malam saya Bu Monik aja dulu. Nggak kedengeran Pak Sulaiman Ponto. Suaranya mati. Nah, iya, ini signalnya hilang. Bu Monik aja dulu, Pak. Halo. Nggak apa-apa, Pak Sulaiman aja dulu. Halo. Ya, bagus Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran Jenderal. Oke. Jadi memang saya
Jadi kalau yang tidak menyetujui juga waktu dengan TV One kan saya juga bilang untuk apa ngurusin itu sana itu. Kita punya masalah. Itu sebabnya saya diundang lagi semalam itu. Nah, di situ saya ingin tahu seperti apa. Ternyata memang kalau dilihat semalam, mereka ini sudah pokoknya titik. Sudah apapun sampai terakhir si Pak Sidik itu, pokoknya hilangkan Israel. Nah, saya coba dengar aja. Dengar, tapi begitu dapat kesempatan si Haikal bilang Israel biadab dan nah di situ saya masuk. Ya betul, tidak salah. Dia biadab, sadis dan segala macam. Karena apa? Karena dia adalah binatang purba yang memang seperti itu. Itulah Israel. Kalau seperti begitu, makanya jangan dicoba-coba. Kita sekarang ini, Indonesia, dunia, mengukur Israel yang ada sekarang itu dari ukuran sekarang. Padahal Israel yang ada sekarang, yang tadi malam saya bilang, orang Indonesia terutama melihat Israel sekarang itu adalah kadal yang baru lahir, yang kalau diusir dia lari. Tapi semua itu salah lihat, dia bukan kadal, dia itu adalah dinosaurus. Sudah dinosaurus, dia juga tersakiti zaman dia. Jadi bisa dibayangkan dinosaurus tersakiti seperti apa dia kalau terganggu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini yang mau saya angkat. Jadi kalau saya bicara ini, orang tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tidak bisa bicara agama, tidak bisa apa. Tapi adalah satu kenyataan bahwa Israel yang ada sekarang itu bukan negara baru. Ya betul negara baru bagi Indonesia karena Indonesia baru ada tahun 45. Setelah 45, 48 baru dia tahu kok ada Israel. Nah, padahal Israel ini sudah sejak 3000 tahun lalu sudah ada. Nah, ini banyak orang Indonesia tidak tahu. Bung Monik tadi malam berupaya untuk menyampaikan, tapi dibilang tidak usah mengajar kami kan. Ya sudah, tidak usah mengajar kami kalau begitu. Tapi yang jelas Israel sebagai bangsa tua, Israel sebagai negara tua yang ada lagi kembali, itu adalah fakta. Saya pakai dengan istilah dinosaurus, supaya apa? Di situ terlihat bahwa dinosaurus ini adalah produk masa purba, dia tersakiti. Kalau dia betul-betul sadis dan lain-lain, ya itu bisa dimaklumi. Karena dia memang bukan produk sekarang yang banyak aturan. Sehingga apabila sekarang orang menuntut Israel itu harus patuh dan taat kepada aturan sekarang, ya itu tidak bisa seperti itu, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, itu yang saya sampaikan supaya apa? Orang-orang ini tidak bisa lagi bicara dan buktinya hari ini tidak ada lagi komentar apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang berani. Haikal begitu saya ngomong itu langsung terdiam. Pak Mahfud Sidik cuma bilang hilangkan Israel. Saya sambung aja, ya silakan aja kalau mau hilangkan. Bisa menghilangkan itu kalau ada dinosaurus baru. Kalau tidak ada dinosaurus baru, mana mungkin bisa menghilangkan Israel. Nah, dan terakhir saya sampaikan, mari kita lihat ke depan seperti apa. Saat ini Israel, politik luar negerinya itu adalah partnership, mencari kawan. Dia mencari kawan dengan apa? Membantu di bidang apa? Kemajuan Israel sekarang di bidang teknologi informatika, teknologi komputer, teknologi pertanian, teknologi pertahanan, semua number one di Jakarta. Itulah yang dia tawarkan kepada siapa saja yang mau. Terbukti 6 negara Arab sudah bersama dia. Di ASEAN tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Sementara di sebelah sana, Palestina, politik luar negerinya adalah mohon bantuan dan menjual menjual bahwa dia apa yang terjadi di Palestina itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kemerdekaannya hilang. Nah, itu yang dia jual.
dia minta bantuan dan dia selalu menjual bahwa dia adalah orang yang tersalimi. Jadi victim player. Nah, dia victim player. Sedangkan satu partnership. Nah, kalau ke depan, kalau saya melihat ke depan, mereka masih bisa membantu. Bantuan itu bisa karena masih ada kekuatan. Kekuatan Timur Tengah dari mana? Minyak. Apabila satu saat sekarang kita sudah menuju, minyak itu sudah tidak dipakai, menuju ke baterai. Kalau itu sudah terjadi, baterai itu ahlinya lagi-lagi Israel. Kalau itu yang terjadi, maka bantuan kepada Palestina itu akan habis. Kalau itu habis, ya sudah, dia mati sendiri. Ini yang ke depan. Dan kelihatan Israel tahu betul, hanya orang Indonesia saja ini yang tidak tahu. Hanya seperti disampaikan Pak Tobing tadi, kita terperangkap atau memerangkapkan diri bahwa kita punya hutang budi kepada Palestina. Itu menurut saya juga nggak ngerti. Nah, ini yang saya kira situasi tadi malam seperti itulah. Sehingga senjata saya ke depan sudah pasti akan ribut dengan orang-orang itu. Senjata saya cuma satu. Israel adalah dinosaurus yang siap memangsa siapa saja yang mengganggu dia. Kalau mau memang dengan Israel sekarang ini cuma dua. Bersama saya kawan, di seberang sana lawan. Itu saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal Ponto, saya boleh bertanya? Sebentar, Boleh, Pak Pak. Kacamada, biar urutan Pak Kacamada. Ya. Antri aja. Sebentar ya. Ya, sebentar dulu. Tadi ada yang kurang jelas Pak Soleman Ponto dari awal tadi. Kalau Ya, misalnya apa, kita Pak? menganggap bahwa Israel ini adalah binatang buas, apa nanti tidak malah justru menyebabkan stigma yang tidak baik terhadap Israel itu, sedangkan di Indonesia ini sedang disebarkan isu yang buruk tentang Israel. Sebab nampaknya Jadi begini, ada isu yang kita sedang harus- dikembangkan ini adalah isu politik identitas untuk 2024. Maaf kalau saya terlalu jauh. Karena begini, Pak. Apapun kita, Israel ini punya karakter. Dan karakter ini bisa, orang kan hanya melihat dari permukaan. Ada dua yang dia tidak, yang betul-betul membekas di sanubari orang-orang Israel, terutama kalau kita melihat orang Israel kan yang pertama sekali yang kita lihat kan orang intelijennya, karena mereka kan adalah pasukan terdepan. Bagaimana dia menyatakan bahwa kami Israel tidak mau terulang, ada dua hal. Yang pertama masalah kasus di Masada. Itu bagaimana Heraklius mau menghancurkan Israel itu. Terakhir itu di Masada. Yang kedua, itu kasus Holocaust Jerman. Disitulah mereka, kami tidak akan mau dua ini akan terulang kembali. Nah, berdasarkan itulah, apapun menyentuh mereka, pasti mereka gigit. Kebuasannya dia sama dengan kebuasan yang mereka rasakan. Kebuasannya si Roma, kebuasannya si Jerman, itulah gurunya dia menjadi dia buas ketika sekarang dia hadir ke Bali. Nah, inilah yang kita harus kasih tahu sama orang-orang ini, Israel itu bukan kadal yang baru lahir. Israel itu adalah dinosaurus yang terbentuk dengan kesakitan. Dia terbentuk dengan sakit. Dan itu ditancapkan kepada sanubari. Coba lihat aja, dia ada doktrinnya, ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua dia bilang ingat itu Holocaust dan Masada, yang ketiga itu Yom Kippur, dan yang keempat itu saya lupa yang keempat. Doktrinnya dia itu ada 4, tapi yang pertama bahasa, kedua peristiwa Holocaust dan Masada, terus yang ketiga Yom Kippur. Yang keempat apa? Saya lupa itu yang keempat. Nah, itulah kesimpulan saya menyatakan bahwa karakter dia itu adalah karakter dinosaurus yang tidak mungkin dirubah. Nah, itu dia lakukan sekarang kan.
kita melihat kalau diganggu, membela diri. Membela diri Israel itu menyerang, itu adalah bela diri. Itu tipikalnya. Dan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Apapun dibilang, makanya tadi malam saya bilang iya betul. Kita menyatakan dia itu sadis, kita bilang dia itu sadis, karena kita mengikuti ukuran sekarang. Iya, kalau ukuran sekarang benar. Tapi Israel ini tidak bisa kita ukur dengan ukuran sekarang. Karakternya itu adalah ukuran dinosaurus itu tadi, yang lebih apapun yang terjadi dia tidak peduli. Kamu mau tahu syukur, enggak, ya sudah. Inilah yang saya temukan ketika saya banyak berinteraksi dengan orang-orang intelijen media. Betul. Itu Memang ada perspektif. Ya, ini mungkin kita lanjut dulu Ibu Monik Rikers ya, supaya seru ya. Silakan Ibu Monik. Ya, shalom. Apa ini Pak Paul yang mau ditanya? Silakan, apa ini? Oke, boleh ditanya. Selamat malam, Pak. Karena semalam memang seru banget dan saya kurang setuju waktu ada satu narasumber yang bilang sebetulnya yang dipaparkan bagus, tetapi saya bukannya malah menjadi mengerti, tetapi saya menganggap bahwa yang dipaparkan Ibu Monik adalah pembodohan. Dia bilang begitu. Sementara informasinya yang dia dengar adalah informasi yang informasi pembodohan. Jadi namanya GIGO, garbage in, garbage out, dan dia memproses satu informasi sampah dibenturkan dengan informasi yang akan disampaikan Ibu Monik, lalu dipotong terus sama si moderatornya. Iya. Ya, kalau saya sih melihatnya begini ya, Pak Ponto, terima kasih sudah ada di sini juga, jadi berjumpa lagi. Kalau saya sih melihatnya begini, Pak Paul dan saudara-saudara semua. Saya malah bersyukur karena saya tidak bahas agama. Saya tidak masuk ke ranah agama, gitu ya. Tetapi dengan konyolnya ketiga narasumber kemarin justru ngomongin agama, gitu ya. Nah, selama ini beberapa minggu terakhir ini saya merasa saya diserang sebagai Kristen Zionis, gitu ya. Waktu saya diwawancara oleh BBC, saya sebagai pro Israel dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai pro Palestina. Nah, kemudian sehari setelah terbit di publikasi BBC itu diambil oleh kompas.com sehingga lebih banyak lagi orang yang baca dan semakin tahu gitu loh kalau ada orang Indonesia yang pro Israel, dan tampaknya itu membuat kepanikan di PKS sehingga kemudian muncul narasi Zionis Nusantara gitu ya. Lalu kemudian dimainkan lagi gitu ya oleh media-media yang seharusnya moderat dengan menyerang Zionisme. Nah, akhirnya mereka justru dengan konyol, akhirnya justru menurut saya ya, malah perangkap dengan main di isu agama, sementara saya bertahan di isu sejarah. Gitu loh. Nah, saya nih mengajak kita semua, Bapak Ibu, yang apalagi umat Kristen yang tahu Alkitab, kita nggak usah bawa agama memang. Kita hanya ngomongin sejarah. Supaya apa? Supaya kita tidak dituduh menghina agama orang. Kita tidak dituduh menista keyakinan orang lain. Nah, sejak saat saya tahu bahwa saya menjadi sasaran tembak dengan kata-kata Kristen Zionis dan sebagainya, saya menahan diri. Setiap kali saya diundang dalam forum sekuler, saya nggak mau bahas agama. Saya selalu bahasnya adalah sejarah. Jadi kemarin saya bersyukur kalau saya dinilai bodoh, blow on, Instagram saya penuh dengan maki-makian, saya dijadiin TikTok berapa puluh orang ya, dianggap konyol lah, apa segala macam. Saya nggak apa-apa. Saya screenshot aja beberapa ya, kalau yang kata-katanya benar-benar menarik gitu ya, menarik secara teror gitu ya. Ya udah, saya screenshot, saya simpan. Kenapa? Karena ini memang saya untuk buku saya.
Saya mengedukasi orang Indonesia selama ini, sejak 2016 sampai sekarang, semua makian itu saya koleksi. Semua pertemuan-pertemuan itu saya simpan. Sebagai bukti bahwa itulah gunanya Hadasa of Indonesia ada di Indonesia. Karena tantangan yang saya alami seperti ini gitu loh Bapak Ibu. Sampai mungkin Bapak Ibu tidak terpikirkan bahwa justru apa yang mereka perkatakan kemarin, mereka itu justru membuat jejak digital mereka tersebar luas kemana-mana. Coba deh perhatikan, dalam acara semalam ada 3 versi sejarah Israel. Dari Muhammad Hussein Gassar, dari Haikal Hasan, dan dari satunya lagi dari si orang Partai Gelora. Ini ngomong-ngomong Partai Gelora ini partai PKS, pecahan PKS ya, saya lupa. Soalnya dulu si Mahfud Siddiq ini adalah narasumber saya waktu beliau Komisi 1 DPR. Saya masih jadi wartawan waktu itu. Seingat saya ya, saya lupa, dari PKS dulu dia. Ya Jadi, betul, di PKS ya. betul ya. Nah, jadi justru nih ya saya kasih tahu kalian, kita semua tuh punya jejak digitalnya. Ada 3 versi sejarah Israel menurut mereka. Gitu. Ini kan kalau kita tanya ke Pak Jenderal ya, Pak Jenderal pasti akan bilang kenapa bisa sejarah ada 3 versi. Di mana-mana tuh sejarah sebuah bangsa harusnya 1 versi doang. Bener nggak? Nah, jadi saran saya, kalau kita atau kayak saya nih, saya diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Bapak Ibu jangan merasa saya disolimi. Jangan merasa saya dihina. Jangan merasa kasihan ya Monik ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan kita ahlinya mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tunggu aja waktunya. Kita sabar aja. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya punya pengalaman ketika saya membuat liputan komunitas Yahudi di Indonesia tahun 2013, saya dipersekusi oleh kelompok sebuah kelompok ya, kelompok intoleran berbasis agama. Saya dilaporkan ke KPI, saya dilaporkan ke Menko Polhukam. Saya dipersekusi secara tekanan ya waktu itu, dan diberitakan di media-media garis keras. Tapi akibat dari tekanan tersebut, justru saya mendapatkan ilham untuk mengedukasi melalui yayasan non-profit gitu ya. Dan karena itulah yang mendorong saya untuk belajar. Nah, bayangin apa yang terjadi semalam bisa jadi menimbulkan hal yang sama saya alami tahun 2013 di hati penonton. Gitu ya. Saya selalu melihatnya dari sisi positif aja. Justru dari pernyataan-pernyataan mereka, justru mereka akan bertanya, belajar sendiri tentang agama. Mereka akan mencari tahu tentang sejarah bangsa Israel. Nah, secara tidak langsung justru kita memberikan acara semalam itu justru membuat, kalau saya bilang, adalah titik balik bagi Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi gitu loh. Satu bangsa belajar sejarah Israel loh. Coba deh lihat di koran-koran, di online, semuanya menulis tentang Israel. Dan versinya benar sekarang. Mulai ada pengakuan tentang Palestina merdeka misalnya. Mulai ada hari ini Kompas menulis tentang perseteruan Hamas dan Fatah. Perseteruan dalam arti ini ada dana rekonstruksi dari Amerika, hampir 1 triliun rupiah. Amerika mau ngasihnya ke mana? Ke Fatah, pemerintah yang sah. Sementara yang rusak, hancur-hancuran itu di Gaza yang dikuasai Hamas. Yang kayak begini kan sebelumnya kan nggak diberitakan oleh kita di Indonesia. Paham ya maksudnya ya Pak Paul ya? Tetapi sekarang mereka sudah mulai memberitakan, nah ini sesuatu yang positif gitu loh. Gubrak-gubraknya berhasil gitu ya. Saya pakai istilah Pak siapa nih? Pak Gajah Mada kali. Nah, itu maksud saya. Jadi, susu kuda. Oh, Pak susu kuda. Oke. Nah, jadi maksud saya justru saudara-saudara sekalian, kita semangat. Justru kita semangat karena kita ini menuai hasil kalau menurut saya.
Mau tidak mau karena ada fakta-fakta Israel, mau tidak mau mereka yang media mainstream juga harus menghadirkan fakta-fakta Israel. Gitu loh. Dulu nggak ada nih, nggak ada yang menghadirkan dari sisi Israel kan. Nah sekarang karena terpaksa, akhirnya ada keseimbangan. Nah yang bikin hoax lama-lama akan mati. Gitu. Karena apa? Fakta dilawan fakta. Nggak bisa fakta dilawan hoax ya hoaxnya lama-lama mati gitu. Saya sih positive thinkingnya itu. Mungkin Anda berpikir bahwa tapi gimana nih narasi kebenciannya masih kuat. Nah itu dia tugasnya kita supaya makin kompak, makin solid, makin belajar kayak dengan narasumber-narasumber semacam Pak Sulaiman Ponto, Pak Jenderal gitu ya. Itulah gunanya perang, bukan perang narasi kalau menurut saya. Ini perang informasi. Informasi yang valid lah yang menang. Benar nggak? Ya kan? Kita kan main data nih, main fakta. Informasi paling valid lah yang menang. Nah kalau kita punya narasumber kayak Pak Ponto, tinggal tanya aja. Itu sih Pak Paul. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa, untuk semangatnya dan semua yang Anda berikan. Tetapi saya baik-baik saja, saya bahagia. Mungkin yang meneror saya juga akan capek sendiri ya, karena saya nggak terintimidasi sama sekali. Saya tahun 2010, saya pernah ditonjok sama Germo waktu saya liputan di sebuah kawasan prostitusi di Singapura. Nah, bayangin, saya hampir mati pada saat peliputan tersebut. Tetapi itu tidak menyurutkan. Di Geylang itu ya? Iya, di Geylang. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap melakukan liputan investigasi. Gitu. Saya pernah menghadap. Iya. Nah, saya pernah menghadap. Nah, itu di Geylang Bapak Ibu yang tahu, itu kan kawasan yang tak bertuan, bisa dibilang begitu. Karena Germo pegang senjata, bisa bunuh orang dan sebagainya. Jadi waktu saya habis ditonjok, saya tuh datang lari naik taksi ke klinik terdekat dan orang kliniknya bilang, kamu bersyukur matamu doang yang kayak begini. Kamu bisa mati loh. Nah, saya nggak terpikirkan bahwa saya itu akan berhadapan dengan Germo kan. Ini Germonya orang Malaysia, PSK-nya orang Indonesia. Saya mencoba mewawancarai orang-orang Indonesia, kenapa Anda mau di sini dan cara Anda sampai sini tuh perdagangan manusianya seperti apa gitu loh. Nah, itulah salah satu maksud saya bukannya nantangin ya, sekali lagi tidak. Saya juga saya bijaksana juga, berhikmat juga gitu loh dalam sebagai profesi saya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah kalau hanya sekedar teror dari narasumber sehingga saya jadi kelihatan blow on, no problem, nggak masalah sama sekali. Masalahnya yang semalam itu tidak ditampilkan semua fakta-faktanya, tapi didominasi oleh mereka. Setiap kali Ibu Monik mau bicara langsung dipotong lagi. Bahkan akhirnya kesannya